Seorang ayah tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri karena anaknya tahu sisi gelap dari sang ayah. Kira-kira sisi gelap apa ya? Sampai dia menghabisi nyawa sang anak yang tidak bersalah itu. Yuk kita bahas di segmen True Story. Hai para Najils, balik lagi di Gaby Village. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang true story lagi atau kisah nyata ya. True story itu artinya kisah nyata, ya whatever. Najils. Nah, di sini gue bakal di sini gue bakal ngebahas tentang kisah seorang anak berusia 13 tahun, yaitu Dylan Redwine, yang dihabisi oleh ayahnya sendiri. Aduh, kok bisa ya gitu? Tega banget ini ayah. Jangan-jangan ayahnya jahat ya, emang jahat ya. Jadi biar kalian tahu ceritanya, jangan lupa di subscribe dulu, like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar kita saling kenal dan gue semakin semangat kontennya. Ini gue ngonten jam 2:30 gila loh. 2:30 subuh, orang-orang pada tidur, gue mah melek ya kan. Demi kalian, Najil. Pokoknya yuk kita bahas kasus dari Mark Redwine. Nah, tokoh utama di sini adalah Dylan Redwine. Gue nyebutnya Dylan, kan Dylan nih. Kita nyebutnya Dylan aja. Nah, Dylan ini berusia 13 tahun saat itu. Dia anak dari Mark dan Elaine. Dan dia punya kakak satu cowok ya, namanya Corey. Jadi keluarga ini ada 4 anggota keluarga. Nah, di saat kejadian itu tuh sebenarnya ini keluarga mereka tuh udah diambang perceraian ya. Jadi tuh ayah dan ibunya yaitu Mark dan Elaine, dia tuh kayak udah mau cerai gini dan berebutan nih hak asuh buat Dylan. Jadi mereka lagi kayak memperjuangkan siapa nih yang bakal ngurus Dylan gitu. Nah, saat bercerai, si Dylan ikut ibunya Elaine ke Colorado Springs, tepatnya 300 mil dari rumahnya si Mark ya. Dan ini membuat Mark tuh kayak kepikiran kayak aduh gue kok jauh sama anak gue gitu. Ya sekitar agak berapa jauh juga sih, 300 mil tuh lumayan jauh ya Wak. Maksudnya ke rumah si Ellen gitu. Makanya nih Mark kayak aduh kok jauh gitu anak gua. Dan tampaknya sih si Dylan ini gak deket ya sama bapaknya. Karena tuh tahun sebelumnya nih di 2011 si Mark itu ayahnya ngajak Corey dan Dylan ini untuk jalan-jalan. Mungkin liburan gitu ya Wak. Intinya ketemu kan, walaupun maknya udah cerai nih, tapi mereka harus tetap komunikasi dong gitu. Nah, si Mark ini ngajak si Dylan sama Corey jalan-jalan. Nah, pada saat malam hari ini si Mark kan tidur nih, bapaknya tidur. Si Dylan minjem nih laptopnya si Mark gitu. Dan dia tuh nggak sengaja nih ya ngelihat ada foto-foto yang aneh gitu. Kayak pokoknya nih foto-fotonya nih membuat si Dylan tuh mual gitu. Dan dia ngadu dong ke kakaknya nih, yuk lihat yuk, gue nemuin sesuatu nih di laptop ayah gitu. Ya udah akhirnya Dylan sama si Corey ini ke kamar mandi dan mengunci pintu, dan di situ Dylan menunjukkan ke kakaknya nih. Kayak nunjukin nih bang, lo lihat nih gitu ya, bahasa sini deh. Dan mereka tuh kaget. Di foto tersebut tuh ayahnya si Mark ini memakai bra. Lo tau bra gak? BH deh, BH. Nah, bapaknya ini pakai BH merah terus sambil memoncongkan ala-ala body selfie ya Najil. Pokoknya tuh kayak aneh gitu. Seorang bapaknya pakai BH merah terus juga memuncongkan mulutnya gitu, ala-ala anak alay gitu Najil. Seperti gitu, seperti ini ya. Nah, ini ada fotonya contohnya nih. Jadi nih mereka kaget dong, kok bapak gue kayak gini, kok bapak gue kayak bencong. Dia nggak ngerti apa-apa ya Dylan saat itu. Jadi cuma ya pasti namanya anak 13 tahun pasti kayak kaget, kok bapak gue kayak gini, ya Allah. Dan saat itu pastinya si Corey sama si Dylan ini ngerasa terpukul ya, karena nggak nyangka aja gitu kok bapak gue kok kayak gini gitu ya. Ya tapi mereka tuh makanya nyimpen foto itu biar suatu saat ada bukti aja sih kayak gitu. Nah, selain ada foto bapaknya yang tadi pakai BH merah tuh, terus juga ada lagi foto dia bapaknya nih pakai BH biru. Sekarang ganti, wah tadi merah sekarang biru. Najils.
Nah, setelah itu, tapi di fotonya ini nih ada bapaknya tuh kayak, maaf ya, mencium, bukan mencium sih, kayak ada tuh kayak popok gitu, popok bayi gitu, dipegang dan itu kayak ada kotoran. Tapi sih Dilan sama Cory ini mastiin ini beneran kotoran manusia atau cuma bohongan gitu, tapi kayak beneran gitu loh. Dan ada juga foto orang dewasa memakai popok gitu, kayak popok-popok dewasa tapi ada kotorannya juga. Nah ini kan dia nggak ngerti ya, kayak ini maksudnya apaan sih gini, kok bapak gue begini, ya Allah tolong Baim gitulah. Akhirnya nih si Cory nih, abangnya nih, inisiatif nih, kayak gue simpen deh fotonya buat bukti kalau suatu saat kayak gue perlu gitu loh, disimpan akhirnya nih sama abangnya fotonya. Nah di situ memang terlihat ya kayak foto Mark yang memakai bra itu memang, dan tapi ini Cory masih tanda tanya apakah yang pakai popok dan ada kotorannya itu bapaknya juga. Tapi yang menurut yang gue baca gitu ya, itu namanya tuh bisa disebut skatologi fetis. Jadi kayak semacam inilah, kalian baca ya. Jadi kayak semacam orang yang ketika seseorang secara seksual terangsang oleh kotoran. Jadi tuh dia kayak ngelihat orang yang mungkin pap gitu, pap itu pup, itu dia terangsang gitu. Itu salah satu apa ya, macam dari skatologi fetis. Aduh ngeri ya Wak. Maksudnya dia kepengen karena ngeliat kotoran. Aduh serem banget itu. Nah ketika ngeliat foto itu tuh, jadi nih si Dilan ini yang waktu itu masih muda ya, mungkin masih labil, dia tuh jadi kayak nggak ada hormatnya lagi nih, udah kurang gitu rasa hormatnya sama si Mark gitu, karena dia takut. Dan pada sidang perceraian si Dilan ini memilih tinggal sama si Elaine ibunya dibanding sama bapaknya, karena dia tuh takut ya sama bapaknya. Dan dia juga bilang di sidang itu dia ngelihat foto-foto bapaknya yang menjijikan kayak gitu. Parah banget sih ini ya. Nah pada Agustus 2012 nih Dilan tuh kayak disuruh main gitu ya ke tempat bapaknya. Di situ dia diomelin tuh sama si Mark. Katanya tuh ini abang lu sama emak lu tuh bikin pengaruh buruk gitu sama lo. Nah pas diomel-omelin gitu, si Dilan ini ngirim SMS nih ke si Cory kakaknya, abangnya, bilang lah kayak semacam nih gue diomelin nih sama gini-gini, dan ngeledek bokapnya lah gitu. Nah di sini si Cory yang mendapat SMS dari adiknya, bukannya ngirim ke adiknya lagi, malah dia nge-SMS atau nge-text si bapaknya. Dan ini ada contoh dari ketikan si siapa, Cory, ini bahasa Inggris ya. Intinya tuh dia kayak ngeledek bokapnya gitu, ngata-ngatain bokapnya cantik gitu-gitu, najis. Kacau juga ya ini anak. Nah, pada bulan November 2012-nya nih, pengutusan pengadilan memutuskan bahwa si Dilan ini harus menghabiskan waktu Thanksgiving-nya sama bapaknya. Jadi mungkin Thanksgiving tuh kayak semacam hari-hari perpisahan kali ya, Wak, gitu gue gak ngerti. Pokoknya intinya tuh harus ngabisin waktu sama Mark dulu setelah perceraian itulah. Nah, akhirnya pas pada tanggal 18 November 2012-nya, si Elaine, ibunya ini nganter si Mark nih ke airport buat dijemput sama si bapaknya Mark. Nah akhirnya pada saat itu sih mereka baik-baik aja gitu, nggak ada kejadian aneh. Dan setelah dari airport itu, Mark mengajak si Dilan ini makan ke McDonald dan ke Walmart. Saya tuh langsung pulang ke rumahnya tuh. Nah pada keesokan harinya kan tadi tuh si Dilan udah dijemput tuh sama bapaknya dan pulang. Nah besoknya bapaknya si Mark ini, Mark ya, Mark ini melaporkan bahwa Dilan ini hilang. Hilang. Nah si Mark nih beralasan kalau bahwa dia tuh katanya pergi dulu nih, ada urusan sesuatu penting, dan dia balik lagi tuh anaknya udah nggak ada. Nah ngedenger gini si maknya nih, si Elaine ini langsung buru-buru nancap gas mobil, langsung menuju tuh sekitar 6 jam gitulah untuk menuju ke rumah Mark. Akhirnya dia nyari-nyari ini info-info, ternyata nggak ketemu kan, nihil. Dan akhirnya tuh pencarian besar-besaran buat Dilan tuh dilakukan ya. Nah namanya ibu ya, jadi tuh si Elaine ini tuh bilang nggak mungkin Dilan tuh pergi tanpa kabar, pasti dia tuh nge-text gue atau kayak nge-SMS atau ngabarin ibunya gitu, nggak mungkin dia ngilang gitu aja. Nah pas pencairan itu BPJS kali ya, Najils.
Nah jadi pas pencarian itu si ibunya nih ngasih bantal sama ngasih baju tidurnya si Dilan ke anjing pelap anjing pelacak maksudnya. Jadi biar bau-baunya Dilan nih tahu nih anjingnya. Nah anjingnya itu ternyata tuh menuju ke salah satu waduk di dekat-dekat sana. Tapi pas dicari nggak ada apa-apa, jadi ya masih gelap aja gitu, nggak ada titik terang di kasus pencarian ini. Nah si Elaine ini tuh curiga banget nih sama si Mark karena masa sih lu besoknya langsung anaknya hilang gitu. Akhirnya pas dari 3 bulan si Dylan menghilang, sempet nih si Elaine sama Mark tampil di salah satu acara TV Dr. Phil. Dan di acara itu tuh langsung si Elaine ini terang-terangan nih nuduh mantan suaminya tuh kayak lu kali yang ngilangin anak gue, lu kali mungkin yang membunuh anak gue gitu. Tapi si itu Mark nggak ngaku dan kayak mengelak kayak enggak kok, emang dia mungkin kabur atau gimana. Nggak mungkin lah gue yang ngebunuh atau gue yang ngilangin dia gitu loh. Tapi anehnya si Mark ini nggak mau diikut tes kejujuran. Ya pasti udah curiga dong si Ellen ini sama tuh mantan suaminya. Pada Juli 2013 ini ditemukan sebagian tubuh yang diyakini itu adalah tubuh Dilan ya. Jadi tuh ditemukan di waduk, nggak jauh dari waduk yang tadi dicari anjing pelacak itu ya. Ini salah satu titik terang ya, kayak ternyata memang kayaknya dimutilasi karena kan ini dipotong-potong, mungkin dipisah-pisah kali ya. Dan pada bulan Novembernya 2013, berarti kan selang berapa bulan, itu sang pendaki gunung ya ada gitu nemuin kayak tengkorak gitu. Dan pas dicocokin tuh ternyata memang itu tengkorak kepalanya si Dilan. Nah itu ternyata katanya sih bisa dianalisa, katanya itu dipukul pakai benda tumpul sampai retak gitu, dan juga semacam pakai pisau gitu diapain, intinya itu memang Dilan berarti memang dia dihabisi ya. Nah saat itu polisi udah kekeh nih kayak lo nih, maksudnya nuduh si Mark ya, lo kali ini yang ngabisin anak lo. Tapi dia tetap aja itu Cong yang gak ngaku gitu, gak ngerti gitu, intinya dia gak mau ngaku. Nah akhirnya pada tahun 2017 nih Mark ditangkap. Dia ditangkap sama polisi. Kenapa sih Najil? Ya emang dari awal juga lu kayaknya yang tersangkanya. Jadi ini polisi ini udah nyangka karena tuh Mark pelakunya. Karena kan gini, mungkin polisi mikir karena mereka mungkin bercecok ya si Dylan sama si Mark, karena anaknya kan tahu nih bapaknya tuh ada foto-foto sekseh seperti itu, Najil. Dan mungkin Mark nih kayak nggak terima gitu sama anaknya, dan mungkin di anaknya dihabisin, dimutilasi ya kan, mutilasi, akhirnya dibuang deh tuh di waduk, di apa namanya tuh ke pegunungan gitu. Makanya polisi udah nangkep sih kayak mungkin bapaknya lah, karena kan bapaknya tuh mungkin sakit hati kali ya lagi sih lu pakai BH. Najis. Nah jadi tuh persidangan buat Mark nih lama banget ya karena kan terhalang sama COVID, dan katanya juga tuh pengacaranya Mark ini tuh ditangkap juga karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aduh najis, susah juga ya, Marknya susah, pengacara susah. Dan pada bulan Juni 2021 baru kemarin berarti ya nggak, belum begitu lama lah, 2021 gitu, 9 tahun setelah si Dylan menghilang, akhirnya Mark pun didakwa dan dia dihukum 48 tahun penjara. Tapi nih sampai sekarang nih si Mark ini nggak ngomong apa-apa, dia bungkam. Jadi tuh dia kayak nggak ceritain tuh kronologinya tuh gimana gitu. Gila nih, psikopat nih kali ya. Nah jadi sekian itu aja cerita tentang hilangnya Dylan Redwine. Ya semoga nggak ada lagi ya kasus-kasus seperti ini gitu. Lagi bapaknya ada aja gitu ya pakai BH ya, begini-begini maksudnya apa gitu, Najil boti kalau bapak. Ya semoga nggak ada lagi gitu kekerasan pada anak ya, maksudnya ya memang kadang orang kalap kali ya, udah sakit hati udah malu gitu, tapi seenggaknya kan lu dicerai ya sama bininya, sama bini lu gitu, ngapain juga lu anaknya tuh jadi korban gitu kan, kasihan gitu. Biarin dia lama-lama itu di penjara, harusnya seumur hidup tuh, karena kejem banget sih ini mah kasusnya ya. Jadi segitu aja ya true story hari ini. Pokoknya misalkan kalian mau request bisa langsung DM ke Instagram atau ke email. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita apapun boleh langsung DM gue. Atau kalian mau podcast silahkan. Pokoknya gampang banget, kalian langsung DM aja ya, karena
Gue aktifnya di Instagram, di email juga boleh sih, kalian langsung kirim email di bawah ini ya. Tunggu apa ya, vlog-vlog lainnya ya, seperti cerita, terus pijat mungkin, dan reaction ya. Jadi banyak banget. By the way, TikTok gue yang kemarin gak aktif ya, karena di banned, gak ngerti gue TikTok. Sensitif gitu ya, tespek gitu, kayak tespek. Udah nih, by the way, ini udah mau jam subuh kali ya. Jadi gue harus pamit undur diri. Pokoknya tunggu aja video-video lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman cong kalian, biar kita saling kenal. Kalau gitu gue pamit undur diri. Salam Najil.